Puji nama Tuhan, saya ucapkan shalom kepada saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Saya ucapkan juga shalom kepada jemaat yang hadir dalam Zoom. Hari ini kita memasuki hari kedua di tahun baru saudara. Siapa yang hari-hari ini semakin excited? Saya ingin melihat lambaian tangannya saudara. Haleluya. Memasuki tahun baru ini saudara, kita memasuki tahun paradigma yang baru. Kita mau lebih lagi di dalam Tuhan, kita mau hidup di dalam Tuhan. Bukan hanya sekedar mengenal Tuhan dan percaya sama Tuhan, tapi saat ini kita mau deklarasikan bahwa kita hidup di dalam Tuhan. Alasan kita hidup adalah Tuhan Yesus saudara, amin. Saya ingin mengingatkan untuk kita semua tetap menjaga protokol kesehatan, tetap memakai masker, menjaga jarak, jangan berkerumun, dan sering-sering mencuci tangan saudara, agar kita dapat menjaga kesehatan satu sama lain, amin. Amin. Saya ajak untuk kita semua bersatu di dalam doa saudara. Selamat sore Tuhan Yesus. Sore ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Memasuki tahun baru ini Tuhan Yesus. Kami ingin dibarukan lagi Tuhan. Kami ingin dinaikkan lagi Tuhan. Api kami semakin membara Tuhan di dalam Engkau. Kami ingin tahu Tuhan, setiap detik nafas kami, setiap apapun yang kami lakukan Tuhan, semua hanya untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Kami tidak mau sendirian Tuhan Yesus. Berjalanlah dengan kami Tuhan. Pegang erat tangan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara, saya ajak untuk kita sama-sama menyembah Tuhan. Haleluya. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan Yesus. Kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kami hidup karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh melalui 2021. Kami masuk ke tahun 2022. Kami ingin diperbaharui lagi oleh-Mu Tuhan Yesus. Ini hati setiap kami Tuhan. Kami naikkan penyembahan kami sore ini ke hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami tidak bisa apa-apa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada yeah.
jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Angkat tangan kita saudara. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Panggil namanya. Yesus pegang erat tanganku, kami tak dapat hidup Tuhan Yesus, hidup di luar kasih-Mu. Jangan pernah tinggalkan kami sedetik pun Tuhan. Tinggalkan aku, karena Engkau adalah alasan kami hidup Tuhan Yesus. Sekali lagi kita mau panggil namanya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Sebab Engkau alasan kami hidup Tuhan Yesus. Engkau alasan kami ada sampai saat ini Tuhan. Pakai kami menjadi alat-Mu Tuhan Yesus. Pakai kami menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan. Pakai kami menjadi hamba-Mu Tuhan Yesus. Di tahun baru ini Tuhan, kami ingin sesuatu yang baru Tuhan. Kami ingin semakin ditinggikan Tuhan. Kami mau semakin dirubahkan hati kami Tuhan. Ini waktunya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami bawa segala pujian dan sembah kami. Jadikan kami garam dan terang dunia Tuhan. Jadikan kami bermanfaat bagi orang sekitar kami Tuhan Yesus. Kami persembahkan hidup kami Tuhan. Kami persembahkan hanya kepada Tuhan Yesus. Tunjukkan bukti kebesaran-Mu Tuhan. Tunjukkan bukti kebesaran-Mu Tuhan Yesus. Ini hidup kami Tuhan. Kami akan menggenapi setiap firman-Mu Tuhan. Hidupku
tanda-tanda mujizat selalu bersama kami Tuhan. Mujizat-mujizat selalu bersama kami Tuhan. Ketika kami di dalam Engkau, kami mau menunjukkan Tuhan. Jadikan hidup kami menggenapi firman-Mu Tuhan Yesus. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kami bersyukur ya Tuhan, hari-hari ini penyertaan-Mu sungguh sempurna bagi setiap kami. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan yang Kau berikan pada setiap kami. Juga setiap umat-Mu yang hari ini datang kepadamu ya Bapa. Juga yang di rumah-rumah yang mengikuti ibadah lewat Zoom. Kami percaya penyertaan Tuhan sungguh sempurna bagi setiap mereka. Berkat Tuhan melimpah-limpah bagi setiap mereka. Kekuatan Tuhan berikan bagi setiap mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa negara Indonesia. Kami bersyukur hari-hari ini Tuhan semakin memulihkan bangsa kami. Tuhan semakin menyembuhkan bangsa kami. Kami percaya itu semua karena campur tangan Tuhan. Ketika kami bersatu hati, ketika kami menyembah, merendahkan hati di hadapan Tuhan, Tuhan akan turun tangan. Tuhan akan membela setiap kami. Tuhan akan memberikan mujizat yang besar. Tuhan akan memberikan Tuhan akan memberikan setiap bangsa kami kekuatan yang baru. Kami bersyukur punya Allah yang dahsyat seperti Engkau. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu yang saat ini mengalami sakit penyakit. Tuhan akan sembuhkan, Tuhan akan
memulihkan, yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan juga akan memberikan kekuatan yang baru. Yang ada masalah, Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Kami percaya karena Engkau segalanya bagi setiap umat-Mu hari-hari ini. Engkau adalah pengharapan bagi setiap umat-Mu pagi ini ya Tuhan. Terus Tuhan, tangan-Mu terus menopang di setiap kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Tanpa tangan Tuhan kami akan tergeletak. Tanpa Tuhan kami akan mengalami kelemahan, tidak akan berdaya. Tapi karena tangan Tuhan yang selalu menopang kehidupan kami, sehingga kami menjadi kuat, sehingga kami menjadi sehat hari-hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terus Engkau campur tangan untuk Indonesia. Hari-hari ini Tuhan akan semakin memulihkan Indonesia. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap lingkungan yang ada di tempat ini. Biarkanlah Tuhan lingkungan di tempat ini menjadi saluran berkat-Mu di tempat ini. Berkati tempat ini, tahirkan tempat ini dari rantai 1 dan 2. Kuduskan tempat ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan akan kirim lebih banyak lagi jiwa-jiwa baru ke tempat ini yang memuji memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, penginjilan online, onsite, bahkan penginjilan malaikat-malaikat ada di tempat ini ya Tuhan, membawa setiap jiwa-jiwa baru ke tempat ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan punya kuasa, punya otoritas atas tempat ini. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari saudara kita berdoa untuk Bapak Gembala, Bapak Rudi Siregar. Tuhan, kami percaya berkat Tuhan turun atas hamba-Mu sore hari ini. Berkat kesehatan, panjang umur, kekuatan, kesehatan yang prima Tuhan berikan untuk hamba-Mu saat ini ya Bapa. Hamba-Mu akan melayani di tempat ini ya Bapa. Kuduskan hati pikiran kami semua ya Tuhan. Berikan setiap kami tanah hati yang subur ketika kami ada mendengar setiap firman Tuhan. Kami boleh dikuatkan, disembuhkan, diperbaharui lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu ini lebih lagi ya Bapa. Setiap pekerjaan, usaha, pelayanan yang ada Kau buat berhasil ya Tuhan. Engkau selalu Tuhan menjagai Tuhan, melindungi hamba-Mu ini kemanapun hamba-Mu ini melayani jiwa-jiwa yang ada di tempat ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk Ibu Vivi sebagai penolong, sebagai pendamping, sebagai pendoa syafaat untuk hamba-Mu ya Bapa. Kami percaya tanda-tanda heran selalu menyertai di setiap pelayanan Ibu Vivi. Kau berikan Ibu Vivi kesehatan, kekuatan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk Nathan, Anes. Berkati pelayanan anak-anak muda ini Tuhan, di generasi yang ada menjadi saluran berkat-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan akan pakai anak-anak ini menjadi alatnya Tuhan, menjadi saluran berkat Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau serahkan ibadah sebentar ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Saudara, saya mau tanya, siapa di sini yang percaya bahwa ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika kita menjadikan Tuhan adalah alasan hidup kita, maka hidup kita akan kepenuh dengan mujizat Tuhan. Saya ingin melihat tangan-tangan yang percaya. Amin. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya saudara, kita mau joget buat Tuhan sore ini. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran. Dulu sekarang
Sepanjang sejarah manusia tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Haleluya. Yes, amin. Saya persilakan untuk duduk kembali, saudara. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan.
Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kami bersyukur Tuhan di sore hari ini Tuhan boleh satukan kami di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sepanjang tahun 2021 Tuhan sudah menyertai memberkati kami, menghantarkan kami memasuki di tahun yang baru, tahun 2022. Sebagai ungkapan syukur kami Tuhan, kami boleh ada bersama dengan keluarga kami, suami, istri, anak-anak, cucu, ponakan, keluarga besar kami. Kami boleh datang ke hadapan-Mu untuk mengucap syukur Tuhan atas penyertaan perlindungan-Mu, kasih-Mu yang melimpah, bahkan berkat-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini hamba-Mu akan menyampaikan pesan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, mampukan menyampaikan isi hati-Mu. Tanpa Roh Kudus, setiap perkataan ucapan yang hamba-Mu sampaikan akan menjadi sia-sia. Akan tetapi oleh karena pengurapan Roh Allah, itu yang memampukan setiap kami, jemaat-Mu, menangkap apa yang menjadi pesan firman-Mu. Masuk di tahun yang baru, tahun 2022, tahun paradigma yang baru. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Baik, puji Tuhan. Salam semuanya. Ya, kita tidak seberapa yang hadir ya, yang ada di rumah. Ada juga yang ikut Zoom ya. Ada ya. Oke, baik. Ya, begitulah kalau tahun baru kan tadi malam pada sekarang tanggal 2 ya, tanggal 1 kemarin ya. Jadi mungkin masih ada yang berkunjung ke tempat keluarga, atau mungkin juga ada yang kecapean, atau bisa jadi juga sakit gara-gara begadang ya. Haleluya. Puji Tuhan. Kemarin tanggal 31 habis doa ya, saya juga rasa capek, langsung naik menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Oke, baik. Saudara kasih dalam Tuhan, pesan firman Tuhan sore hari ini, dan kita juga akan mengawali tahun baru ya. Tahun ini tahun 2022 dengan juga nanti kita akan menerima yaitu perjamuan kudus. Yang menjadi tema khotbah sore hari ini adalah apa yang menjadi pesan yang sudah disampaikan oleh gembala pembina kita dalam Desember awal kemarin, yaitu bahwa kita tahun 2022 ini adalah tahun paradigma yang baru. Nah, tahun yang lalu dikatakan adalah tahun integritas ya. Nah, tahun ini adalah tahun paradigma yang baru. Kita buka langsung Alkitab kita di dalam Filipi 3. Saya juga akan tetap mengacu kepada tema dari apa yang sudah disampaikan oleh gembala pembina kita, ayat sebagai ayat firman Tuhan
yaitu tahun paradigma yang baru, di dalam Filipi 3 ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-14. Tapi kita akan baca di dalam ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Ya, kita baca dari 12 sampai dengan 16. Amin. Harapan saya beberapa jam ke depan, saudara semua kita berkonsentrasi untuk kita memperhatikan hal ini. Saya baca ayat yang ke-12, saudara ayat yang ke-13, nanti kita sama-sama ayat yang ke-16, 4 ayat saja. Saya baca Filipi 3 ayat 12 sampai dengan 16. Firman Tuhan berkata demikian, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini, aku telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. 3:21. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ayat 16, 3:21. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Oke, baik, saudaraku kasih dalam Tuhan, setiap orang tentunya mempunyai masa lalu. Ya, beberapa orang mengalami banyak hal yang menyenangkan di masa lalu. Ada juga hal-hal yang sulit untuk ditinggalkan mereka, mungkin itu luka ataupun sakit hati. Nah, ada pula yang punya rasa ataupun masa lalu yang kelam, atau juga melakukan dosa-dosa yang sangat memalukan. Namun firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita ada di dalam Kristus, maka kita adalah ciptaan yang baru, dan yang lama telah berlalu dan yang baru telah datang. Itulah kehidupan saudara dan saya. Amin. Nah, saudaraku, bagaimana supaya kita on the track, tetap pada jalan, yaitu tetap di dalam langkah-langkah yang Tuhan kehendaki di dalam kita memasuki tahun paradigma yang baru, yaitu tahun 2022 ini. Bagaimana supaya kita on the track kepada panggilan Tuhan dengan paradigma yang baru di dalam tahun 2022 ini. Nah, saudara perhatikan di dalam ayat 16 dikatakan tadi bahwa baiklah tingkat pengertian yang kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Jadi cara berpikir seseorang itu harus progresif dan harus terus berkembang. Atau sikap dan perbuatan orang itu harus semakin hari semakin menjadi semakin serupa seperti Kristus. Itulah yang dikatakan jika kita telah di dalam Kristus dan kita telah menjadi ciptaan yang baru. Memiliki tingkat pemikiran, pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Nah, yang pertama, saudaraku kasih dalam Tuhan, bagaimana supaya kita on the track terhadap panggilan Tuhan di dalam dengan memiliki paradigma yang baru di dalam tahun 2022 ini. Yang pertama, yaitu di dalam ayat yang ke-13 berkata demikian. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Yang pertama, saudaraku kasih dalam Tuhan, yaitu melupakan apa yang ada di belakang, yaitu masa lalu kita. Perkataan Rasul Paulus ini sesungguhnya bertolak belakang dengan kebanyakan orang.
Kenapa? Sebab dia bilang bahwa kalau ada orang menaruh percaya di dalam ayat di atas, apabila ada orang menaruh percaya kepada hal yang bersifat daging, maka aku lebih lagi dikatakan. Rasul Paulus, dia adalah seseorang yang memiliki prestasi sebagai orang Ibrani taat pada hukum Taurat, tetapi dia juga ternyata sebagai penganiaya jemaat. Rasul Paulus tidak membanggakan diri akan prestasi-prestasi yang telah dia lakukan, yang dia telah raih. Dia tidak membanggakan diri, malah dia menganggap dikatakan bahwa setiap prestasi tersebut adalah sebuah kerugian atau sampah ketika dia mengenal Kristus. Lantas apa maksudnya tentang hal dan ucapan perkataan Rasul Paulus ini? Adalah sebuah kebodohan apabila ada orang yang berbangga dengan capaian-capaian dunia tetapi hidup tidak di dalam Kristus. Sekali lagi saya katakan, adalah sebuah kebodohan bagi seseorang apabila dia membanggakan capaian-capaian yang dia raih akan tetapi dia tidak ada di dalam Kristus. Maka Rasul Paulus katakan adalah sebuah kerugian dan semua itu adalah sampah ketika aku mengenal kepada Kristus. Apakah lantas tidak boleh seseorang memiliki satu prestasi? Atau tidak boleh memperoleh capaian-capaian di dalam kehidupan dia? Bukan itu yang Rasul Paulus maksudkan. Akan tetapi, bukan berarti memiliki prestasi-prestasi dunia. Akan tetapi mereka justru prestasi capaian yang mereka raih itu menjadi satu penghambat mereka kepada pengenalan kepada Kristus. Berapa banyak orang ketika mereka mencapai satu prestasi dan capaian yang mereka raih secara dunia, justru ini menghambat mereka untuk semakin kuat datang kepada Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, bukan berarti tidak boleh kita memiliki prestasi, tetapi banyak kali prestasi dunia menjadi penghambat orang untuk datang kepada Kristus. Sebab ini akan memunculkan satu sikap kebanggaan diri. Sifat dan sikap kebanggaan diri yang berpotensi membuat seseorang menjadi angkuh dan sombong. Maka itu sebabnya Rasul Paulus katakan, semua itu aku anggap sampah dan tidak berarti ketika mengenal kepada Kristus. Saudara kasih dalam Tuhan, tidak ada seorang pun dapat mengubah masa lalu mereka. Tapi apa yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita memperbaiki hidup kita saat ini. Dan kita melangkah ke depan untuk memiliki satu kehidupan yang semakin berkenan kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Kita tidak akan pernah dapat mengubah masa lalu kita. Tapi kita dapat memperbaiki hari ini. Dan memastikan juga apa yang kita lakukan ke depan semakin baik dan semakin berkenan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan, persoalan sesungguhnya bukan karena banyaknya kesulitan atau masalah yang orang alami dalam kehidupan mereka. Akan tetapi persoalannya adalah ketika orang tidak dapat melupakan masa lalu mereka, sehingga kehidupan mereka terbelenggu dan terikat dan mereka tidak dapat maksimal di dalam hidup mereka. Persoalan sesungguhnya seseorang ketidakmampuan mereka untuk mengaplikasikan satu kemaksimalan hidup dalam hidup mereka. Bukan karena banyaknya persoalan beratnya beban hidup mereka. Akan tetapi karena tidak ada satu usaha dan kerinduan mereka untuk memperbaiki hidup mereka. Dengan meninggalkan masa yang lalu dan menatap dan melihat ke depan akan masa depan yang mereka harus pastikan untuk mengubah menjadi sesuatu yang baik dan berkenan kepada Tuhan.
Yang mengerti katakan amin. Jadi kalau banyak masalah, banyak persoalan, ataupun beban hidup yang kita sedang alami, jangan sampai hal itu yang membuat hidup kita seakan terbelenggu dan tidak dapat maksimal di dalam hidup kita. Lantas bagaimana kita untuk melupakan masa lalu kita? Bagaimana kita melupakan masa lalu kita? Yang pertama, saudara kasih dalam Tuhan, yaitu berdamai dengan diri sendiri. Kenapa saya katakan berdamai dengan diri sendiri? Sebab banyak kali orang tidak dapat menerima segala keberadaan hidup mereka sebagaimana Tuhan mempercayakan dia hidup. Banyak orang tidak dapat menerima hidup mereka dan justru mereka membandingkan hidup mereka dengan orang lain. Dan ketika mereka melihat satu kesuksesan dan keberhasilan orang lain, tidak ada satu pemacu dan pemicu di dalam diri mereka untuk memperbaiki hidup mereka untuk semakin baik. Tapi justru melihat segala keberadaan diri mereka yang masih jauh daripada apa yang dia harapkan. Sehingga seringkali orang hanya mengejar apa yang menjadi tujuan, tapi mereka tidak melakukan apa yang menjadi bagian mereka saat ini untuk berjalan berproses hidup, mencapai apa yang menjadi tujuan, apa yang mereka dambakan. Artinya mereka tidak mau berjuang dan bertanding dalam hidup mereka pada saat ini. Tapi mereka mengharapkan sesuatu yang besar di depan. Maka tidak akan pernah diraih oleh seseorang. Bagaimana melupakan masa lalu? Mari berdamailah dengan diri sendiri. Kenapa harus berdamai dengan diri sendiri? Sebab banyak kali orang hanya berorientasi kepada hasil dan mereka tidak mau masuk di dalam proses. Bagian tahapan yang mereka harus kerjakan dan lakukan. Maka itu Rasul Paulus katakan, aku mengejar. Seakan-akan aku menangkapnya. Tapi Kristus telah menangkapku, bukan aku. Dia sadar bahwa dia telah melakukan bagian dia dan bagian Tuhan menangkap dia. Dan Tuhan pakai menjadi rasul yang luar biasa. Bahkan di luar daripada orang dan orang Yahudi. Saudara kasih dalam Tuhan. Ketika seseorang mengalami satu kegagalan, muncul pikiran ataupun frustasi yang menganggap bahwa segalanya telah usai. Tidak ada lagi gairah dan tidak ada lagi semangat yang mereka lakukan kerjakan dalam hidup mereka. Karena mereka melihat satu kegagalan yang mereka capai, yang mereka lihat di depan. Tapi mereka tidak mau berjuang dan bertanding mengerjakannya untuk menjadi pemenang. Berdamailah dengan diri kita sendiri. Lihatlah keberadaan diri kita sebagaimana Allah memandang dan menyaksikan keberadaan kita. Yang mengerti katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan. Saya tidak tahu kegagalan apa yang kita alami sepanjang tahun 2021. Di dalamnya mungkin kita alami tangisan. Di dalamnya mungkin kita alami kekecewaan. Kegagalan apa yang kita lihat sepanjang tahun 2021. Dan satu momentum kita menginjakkan kaki di tahun 2022 ini. Apa yang harus kita perbaiki dalam hidup kita. Mungkin dalam berumah tangga kita. Atau mungkin dalam karir pekerjaan kita. Ataupun dalam komunitas bergereja kita. Maka sebabnya Yesus katakan, marilah kepada aku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan bukan memberikan kemenangan, tapi kelegaan bagimu. Ketika diberikan kelegaan bagi kita, maka beban dan masalah, pergumulan dan persoalan kita alami terangkat dan kita dapat melangkah, berjalan dan tidak terikat dengan masa lalu kita. Mungkin masa lalu yang suram, sulit ataupun mengecewakan ataupun yang berat. Dan kita tahu bahwa Tuhan memampukan kita untuk berjalan hari ini dan ke depan.
Yang mengerti katakan amin. Yang percaya katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya kita on the track terhadap panggilan Tuhan dengan paradigma yang baru di tahun yang baru 2022 ini. Maka yang kedua yaitu mengarahkan diri kita ke depan. Dikatakan demikian. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudaraku kasih dalam Tuhan, di samping kita melupakan apa yang ada di belakang, tapi kita juga sekaligus mengarahkan diri kita ke depan. Kita ada di tahun 2022 ini. Mari, tatap dan pandang ke depan. Kita sudah lepaskan masa lalu kita. Mungkin di sana ada tangisan, ada kecewa, ada amarah, dan segala macam. Karena kegagalan yang kita lihat dalam perjalanan hidup kita. Tetapi saat ini kita mengerti bahwa masa lalu itu harus kita tanggalkan dan berdamailah dengan diri kita. Terimalah hidup kita. Pandanglah hidup kita sebagaimana Allah memandang kita sebagai pribadi-pribadi yang sangat berharga dan bernilai tinggi. Sekali lagi, pribadi-pribadi yang berharga dan bernilai tinggi. Yang mengerti katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan. Mengarahkan diri. Secara hurfiah ini berarti merentangkan atau mengulurkan tubuh. Seperti kalau kita lihat satu perlombaan lari, ya, maka ketika dia akan mencapai finish, maka dia akan mengulurkan tubuhnya sebelum dia mencapai garis finish. Artinya ada satu tekad dan dorongan yang dia lakukan untuk mencapai finish. Dalam perlombaan atletik, kata ini merujuk pada usaha pelari untuk mendorong tubuh mereka ke depan sesaat sebelum mencapai garis akhir. Perhatikan, dengar baik, saudara kasih dalam Tuhan. Orang tidak akan dapat maju bila masih terikat dengan hal-hal yang di belakang. Sekali lagi, orang tidak akan dapat maju jika terikat dengan hal-hal masalah di belakang. Seorang atlet dan pelari, dia tidak akan mencapai garis finish menjadi seorang pemenang jika dia disibukkan dengan orang di kiri kanan dan melihat ke belakang. Dia tahu dia tidak memiliki waktu itu. Maka jadilah sebagai pelari-pelari yang siap bertarung, yang siap bertanding sepanjang tahun 2022 ini. Dengan memiliki paradigma yang baru, memandang jauh ke depan. Bagaimana Tuhan menuntun dan memimpinmu, menyertaimu, membawamu sampai kepada garis akhir. Yang mengerti katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan. Orang tidak akan dapat maju bila masih terikat dengan hal-hal yang di belakang. Misalnya, segala sifat-sifat kekecewaan, amarah, geram, ataupun kejahatan, ataupun fitnah, dendam, dengki. Maka itu sebabnya di dalam Kolose 3 ayat 8 Rasul Paulus berkata, agar supaya kita menanggalkan manusia yang lama dan mengenakan manusia yang baru. Dan dikatakan buanglah segala hal itu. Itu kegeraman, amarah, dengki, kebencian, dendam. Buanglah semuanya itu. Kenapa? Sebab orang tidak akan dapat maju apabila masih selalu memikirkan luka, kecewa, masa kelam, ataupun kegagalan. Jika seorang pekerja, kadangkala kita takjub dan melihat mereka dapat memikul beban yang begitu berat. Akan tetapi, pikiran seseorang akan merusak ketika mereka tidak mampu keluar dari rasa kecewa, luka, ataupun sakit hati, ataupun kebencian yang mereka alami.
Karena mereka membawa itu sepanjang perjalanan mereka. Maka Rasul Paulus katakan, tanggalkan semua itu, kenakan manusia yang baru. Sebab yang lama telah berlalu. Katakan amin. Mari, tahun 2022 ini, ya, saya mengingatkan kepada kita saudaraku kasih dalam Tuhan. Supaya kita menanggalkan segala hal yang membuat mungkin itu satu beban. Saya tidak tahu mungkin itu persoalan apapun yang kita alami. Namun percayalah saudara kasih dalam Tuhan. Jika engkau mampu menggeser dan meninggalkan itu. Dan kau berjalan bersama dengan Tuhan. Maka engkau akan merasakan satu keringanan. Yaitu yang Yesus katakan. Aku memberikan kelegaan kepadamu. Memberikan ketenangan. Dan kita melangkah dengan tidak ada satu beban. Tapi dengan rileks dan dengan enjoy. Kita bertanding dalam kehidupan kita. Banyak kali orang merasa dan menjadi tertuduh. Karena mereka masih terikat dengan hal-hal yang di belakang dengan sifat. Dan segala kegagalan yang mereka alami dalam hidup mereka. Sore hari ini. Mari kita menatap ke depan. Katakan amin. Mengarahkan diri ke depan. Kepada apa yang ada di hadapan saudara dan saya. Saudara kasih dalam Tuhan. Kalau saya ingat bagaimana perjalanan kehidupan saya. Orang yang tidak memiliki pengharapan secara pemikiran saya. Orang yang minder. Dan orang yang tidak bisa ngomong. Kalau saya ingat masa-masa itu, saat ini saya ngerti. Karena pada saat itu, saya mengerti siapa diri saya. Sehingga saya harus berusaha dengan apa yang menjadi bagian saya. Tentunya dengan melibatkan Tuhan dan firman-Nya dalam hidup saya. Sehingga saya belajar, terus dan terus belajar. Bukan berarti saat ini saya menjadi orang yang pandai, cerdas, ataupun mencapai tertentu, tidak. Sebab semua kita masih bertanding. Katakan amin. Tidak ada istirahat. Semua kita bertanding. Katakan amin. Pelayan-pelayan Tuhan, semua kita dalam pertandingan. Akan membuktikan waktu berjalan, kesetiaan kita, pengiringan kita di dalam mengiring Tuhan. Untuk melayani Tuhan dan melayani jemaat Tuhan. Yang mari dikatakan amin. Jika kalau untuk kepentingan diri sendiri bahkan keluarga saya. Dengan bercapek dan berlelah. Jika konsep dan cara berpikir untuk bagaimana memiliki satu ketenangan hidup. Maka kami akan mengambil bagian duduk diam dan ada di rumah. Tapi karena kami mengerti dan saya tahu mengerti. Hidup saya adalah karena Tuhan. Amin. Bagaimana Tuhan mengangkat satu step dan satu langkah demi langkah. Dan di dalamnya ada satu perjuangan yang harus saya lakukan. Dan di dalamnya saya harus terus belajar. Dan saya terus harus melihat dan belajar. Dan puji Tuhan. Tuhan pertemukan saya dengan seorang wanita yang tangguh, yaitu istri saya. Aduh Pak Rudi ini jangan bilang nanti ada pulang-pulang gini, Pak Rudi ini kira-kira ada mertuanya baru ngomong begitu sekarang. Saudaraku kasih dalam Tuhan, dengar baik. Kunci keberhasilan, kesuksesan seorang pasangan dalam rumah tangga. Bagaimana suami meraih dan berhasil di dalam kehidupan rohani dan kehidupan jasmani. Istri adalah faktor terbesar keberhasilan sebuah keluarga. Yang mana dikatakan amin. Saya enggak mengada-ada.
Saya mengada-ada. Saya yang bawa saya ke gereja adalah, waktu saya ketemu di kampus adalah istri saya. Dan yang bawa saya untuk beribadah adalah istri saya. Dan untuk semakin sungguh bertekad. Dan di dalam saya belajar. Makanya para wanita, ya, saudara, menjadi satu kekuatan yang luar biasa di dalam rumah tanggamu. Jika kau mau melihat suamimu mendapat promosi dari Tuhan, beroleh promosi dari Tuhan, dan semakin berkembang, semakin maju. Karena istri yang selalu berdoa. Istri adalah seorang penolong. Yang mari kita katakan amin. Penolong. Kenapa menjadi penolong? Karena laki-laki tidak mampu berjalan hidup sendiri. Seperti kisah Musa, kisah Adam. Tidak ada yang ditemukan yang sepadan dengan dia. Maka Tuhan berikan wanita. Untuk apa? Menolong Adam. Yang sepadan dengan dia. Maka diketemukanlah. Ya, seperti kayak Richard kemarin sama Vero kan. Haleluya. Karena Richard tidak bisa hidup sendiri. Saya tidak bisa hidup sendiri. Kita pria tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh seorang penolong. Maka jadilah wanita sebagai penolong yang setia, yang hormat, yang tunduk kepada suami. Jangan menanduk, jangan merongrong. Tapi kasihi dan layani dengan baik. Jika konsep itu yang ada dalam sebuah rumah tangga, maka kebahagiaan rumah tangga menjadi kebahagiaan yang luar biasa. Istri akan seperti pohon anggur yang subur di dalam rumah tangga. Anak-anak akan menjadi seperti tunas pohon zaitun sekeliling meja. Maka demikianlah berkat Allah dicurahkan kepada setiap mereka yang hidup dan mengerti akan prinsip firman Tuhan ini. Yang mari kita katakan amin. Ini bukan khotbah pernikahan ya, tapi mengingatkan kita. Mengingatkan kita di tahun 2022 ini seru kasih dalam Tuhan. Bahwa satu hubungan keharmonisan dibutuhkan dalam sebuah rumah tangga. Untuk berjuang maju ke depan. Saudara kasih dalam Tuhan. Lantas bagaimana caranya? Agar supaya kita mengarahkan diri kita ke depan kepada apa yang ada di hadapan kita. Yaitu miliki sikap optimis memandang ke depan. Saudara tahu, kalau saya tidak memiliki sikap optimis ketika saya mula-mula bertobat dan membangun manusia rohani saya, bertindak dan saya optimis bahwa saya harus menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab kepada istri dan anak-anakku. Maka saya mengerti saya tidak akan pernah ada sebagaimana saat ini ada. Tapi keoptimisan saya adalah karena saya telah menjadi manusia baru. Dan terus saya bangun dan terus saya kembangkan. Dan terus saya belajar di dalamnya. Tapi berapa banyak orang tidak mau menjalankan proses ini. Tapi mereka mau mengharapkan yang baik ke depan. Berapa banyak orang yang tidak mau berjuang untuk memperbaharui hidup mereka. Tapi mereka mau mengharapkan sesuatu yang lebih di depan. Tidak akan mungkin. Tapi ketika kita bangun dengan sungguh-sungguh dan kita optimis. Sebagaimana Tuhan memandang melihat kita. Kita optimis melangkah ke depan. Untuk melangkah kepada apa yang ada di hadapan kita. Dan kemudian meninggalkan zona nyaman. Kalau saya ingat saudara kasih dalam Tuhan. Waktu saya zaman-zamannya naik motor. Supaya saya bisa ketemu dengan yang memang saya sudah buat janjian di perusahaan. Hujan-hujan saya terabas naik motor. Sendal saya masukin dalam plastik, masukin dalam bagasi motor. Sampai di depan pos security perusahaan itu, nanti saya ganti sepatu. Pak minta tolong Pak, saya mau ke toilet. Ganti sepatu, akhirnya ketemu dengan mereka. Kan gak mungkin ketemu pakai sendal kan? Bawa bontot dari rumah,
bontotnya gantungin. Kan ada gantungan motor tuh yang di stang tuh. Bontot gantungin di situ. Termakan di tengah-tengah kawasan industri. Nikmat. Karena ada rasa optimis. Karena saya harus berjuang. Saya harus bertanding. Tapi berapa banyak orang yang tidak mau melakukan hal itu. Perlahan demi perlahan. Meninggalkan zona nyaman. Pulang dari sana. Gak tahu berapa banyak teman-teman yang masih hafal jaket saya yang hitam yang sudah bulukan robek sini, robek kiri kanan. Bukan pangkat ya. Kiri kanan itu robek bulukan. Dari sana mampir ke Kayu Ringin. Mampir ke Perumnas. Untuk melayani dan kul di sana. Betul ya? Kalau untuk zona nyaman, saya lebih baik nyaman. Bertindak dan ada di tengah-tengah rumah. Tapi apa yang menjadi panggilan yang Tuhan berikan bagiku. Supaya bagaimana jemaat mula-mula ini hidup dan kehidupan mereka semakin Tuhan bawa naik. Dalam manusia rohani mereka, maka saya percaya. Kehidupan jasmani mereka pasti akan diberkati Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan. Meninggalkan zona nyaman dengan melangkah extra miles atau melebihi batas kenormalan. Melebihi batas kenormalan. Yesus ajarkan di dalam Matius 5 kita lihat. Supaya kita lihat. Matius 5 ayat 38 dikatakan demikian. Kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Bukan sekedar jangan melawan. Tapi diajarkan dikatakan demikian juga. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu. Siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ini namanya extra miles. Melebihi dari kenormalan. Bukan sekedar jangan melawan orang yang melakukan kejahatan kepadamu. Di ayat 40 dikatakan, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Ini di luar batas kenormalan. Ada hal yang ekstra yang lebih dilakukan. Dan selanjutnya dikatakan, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dengan dia sejauh 2 mil. Jadi bukan sekedar, jadi bukan standar normal yang biasa, tapi di luar batas kenormalan. Saudara kasih dalam Tuhan, camkan ini baik-baik. Yang membatasi orang sehingga tidak mengalami kemajuan rohani adalah cara berpikir yang sempit. Atau menganggap seperti satu wadah gelas yang sudah penuh dan merasa penuh. Ketidakmampuan seseorang akan berimpact. Ketidakmajuan rohani seseorang akan berimpact kepada ketidakmajuan dalam hal-hal yang jasmani. Sekali lagi dengar baik. Ketidakmampuan kemajuan rohani seseorang akan berimpact kepada ketidakmajuan dalam hal-hal jasmani. Dan kemajuan spiritual atau rohani akan berdampak pada kemajuan hal-hal yang bersifat jasmani. Yang mengerti katakan amin. Jika kita lakukan apa yang menjadi bagian kita, melebihi daripada kenormalan, ekstra, lebih daripada apa yang dituntut, dan melakukan lebih daripada apa yang menjadi aturan. Yang mengerti katakan amin. Para pelayan dan jemaat yang Tuhan kasihi, kita harus mengerti tentang hal ini. Jika kita mau melihat sesuatu yang baru terjadi dalam kehidupan kita, kerjakan dan lakukanlah
jika engkau mau melihat yang lebih daripada apa yang engkau akan alami. Saudara kasih dalam Tuhan. Yang ketiga, berlari pada tujuan, yaitu panggilan surgawi. Banyak sekali orang Kristen menjalani hidup hanya sekedar memenuhi panggilan duniawi. Itu bagaimana supaya sukses berhasil studi ataupun bisnis yang berkembang ataupun memiliki istri, pasangan hidup ataupun anak ataupun cucu. Ini adalah siklus kehidupan dunia. Banyak kali orang Kristen terpanggil kepada hal ini. Tapi sedikit di antara mereka untuk terpanggil kepada yang namanya mengerti dan memahami, menangkap dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi panggilan surgawi. Seperti yang Rasul Paulus katakan, berlari pada tujuan yaitu panggilan surgawi. Padahal sesungguhnya panggilan hidup orang Kristen adalah panggilan surgawi. Yaitu bagaimana kita berlari pada tujuan hidup, yaitu menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam Kisah Rasul 13 ayat 22, firman Tuhan berkata demikian, aku telah menemukan Daud bin Isai yang berkenan kepadaku, yang melakukan kehendakku. Ini adalah yang sesungguhnya menjadi panggilan surgawi bagi setiap orang percaya. Untuk bagaimana mereka menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Yang mari dikatakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan. Apa yang Daud lakukan pada saat itu? Alkitab katakan pada saat Daud dia memenangkan satu pertempuran melawan bangsa Filistin. Dan dia mengusung dan membawa tabut Allah kembali ke Yerusalem. Sehingga Yerusalem menjadi pusat penyembahan. Dan di Yerusalem Tuhan taruhkan satu visi untuk membangun bait Allah. Salomo meneruskan dan membangun bait Allah. Dan Yerusalem menjadi pusat penyembahan. Bicara tentang tabut Allah. Bicara tentang kehadiran Allah. Bicara tabut Allah. Bicara tentang kemenangan. Bicara tabut Allah. Bicara tentang kemuliaan Tuhan. Yang mari dikatakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan. Apa kehendak Tuhan pada zaman ini? Tidaklah lain. Agar supaya tidak ada seorang pun yang mati dan binasa. Sebab itulah kehadiran Kristus Yesus. Supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang benar. Katakan amin. Apabila kita sebagai jemaat. Sekali lagi. Bagi kita sebagai jemaat. Jadilah jemaat yang berkenan kepada Tuhan. Akan tetapi tidak terpaku kepada sekedar sebagai jemaat tanpa memiliki kecintaan Tuhan dan pekerjaannya. Tidak terpaku hanya kepada sebagai jemaat. Tidak terpaku hanya sebagai seorang jemaat dengan tidak melakukan hal apapun. Dengan tidak memiliki kecintaan kepada Tuhan dan kecintaan kepada pekerjaannya. Bagi kita para pelayan Tuhan yang Tuhan kasihi. Apabila kita sebagai pelayan Tuhan. Apabila kita sebagai pelayan Tuhan. Maka jadilah pelayan-pelayan yang berkenan melakukan kehendak Tuhan. Pada zaman ini. Pada saat ini. Katakan amin. Dengan mengerjakan setiap tugas pelayanan yang dipercayakan bagimu. Yang dipercayakan bagimu. Yang dipercayakan bagimu. Yang dipercayakan bagimu. Kerjakanlah dengan satu keoptimisan. Extra miles. Melebihi dari batas kenormalan. Maka di dalamnya kita akan melihat bagaimana mukjizat terjadi dalam kehidupan kita. Katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan. Saya sedikit mau mengingatkan kepada kita. Masih ada waktu saya? Kita bersyukur gereja kita diberikan Hotel Aston. Berselang berapa lama kemudian Tuhan berikan ruko ini buat kita. Kita dipaksa keluar.
kita bertindak dengan benar. Kita berdoa dan mencari tempat. Dan Tuhan berikan tempat kita di Aston. Dan juga Tuhan berikan tempat bagi kita di tempat ini. Sebagian mungkin berkata, ya udahlah, yang penting saya melayani. Atau sebagian berkata, udahlah satu tempat aja lah, kalau nggak di Aston ya di sini di Kenari. Toh sama-sama untuk melayani. Atau mungkin juga ada yang sebagian yang berpikir, bagaimana nanti SDM, bagaimana keuangan, bagaimana alat musik dan lain sebagainya. Saudara kasih dalam Tuhan, letih, lesu, berat, atau mungkin juga harus berjalan sendiri, tidak akan dapat menyurutkan kecintaan kita kepada Tuhan dan jiwa-jiwa. Yang mengerti katakan amin. Letih, lesu, capek, tidak akan menyurutkan kecintaan kita kepada Tuhan dan jiwa-jiwa. Melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini, supaya sebagaimana kita telah diselamatkan, orang lain beroleh keselamatan. Katakan amin. Sebab itu saudara kasih dalam Tuhan, jika Tuhan sudah beri Aston bagi kita, ataupun Kenari bagi kita, optimis dan percayalah, Tuhan pasti akan melengkapinya. Tuhan pasti akan memperlengkapinya. Dan Tuhan pasti akan mencukupkan segala hal apa yang menjadi kebutuhan, keperluan, pekerjaan Tuhan ini. Saudaraku kasih dalam Tuhan, sepanjang saya sehat dan dapat melangkah, bekerja untuk Tuhan, maka saya akan mengabdikan diri saya bagi Tuhan. Sepanjang saya sehat, tidak mensusahkan orang lain, tidak membuat sulit orang lain, tidak membuat sukar orang lain. Sepanjang saya sehat, saya akan berlari, saya akan berjuang, dan tidak akan menyurutkan cinta saya kepada Tuhan dan pekerjaannya. Yang mengerti katakan amin. Bekerjalah, layanilah dengan extra miles, melebihi batas normal. Maka kita akan melihat tuaian ke depan yang Tuhan sudah janjikan kepada gerejanya, yang menangkap visi apa yang Tuhan sedang mau salurkan, mau berikan. Apa yang Tuhan sedang mau kerjakan untuk memperluas. Sebab itu, kembali kepada tema di atas. Miliki paradigma yang baru. Katakan amin. Miliki paradigma yang baru. Maka kita akan melihat apa yang Tuhan mau kerjakan bagi gerejanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudaraku, biarlah kiranya pesan firman Tuhan ini memberkati saudara, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Engkau menangkap, tadi saya katakan, jika engkau sebagai jemaat, jadilah jemaat yang berkenan kepada Tuhan. Dan tidak terpaku kepada hanya sekedar berpikir kepada sebagai seorang jemaat dengan tidak memiliki rasa cinta Tuhan dan pekerjaannya. Pelayan Tuhan, jadilah pelayan-pelayan yang berkenan. Pelayan-pelayan yang berkenan. Yang mengerti katakan amin. Dengan memiliki kecintaan akan Tuhan dan pekerjaannya dan jiwa-jiwa. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Katakan ku hidup
ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Katakan, besar anugerah-Mu Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Semakin hari semakin bertambah besar. Saya undang para pelayan Tuhan maju ke depan. Besar anugerah-Mu, ya Tuhan Yesus. Kasih-Mu semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Saudara kasih dalam Tuhan, jemaat yang Tuhan kasihi, sore hari ini engkau telah terima firman Tuhan yang telah mengingatkan saudara. Yang pertama, untuk kita melupakan apa yang ada di belakang, yaitu masa lalu kita, dan berdamailah dengan dirimu sendiri, dan datanglah kepada Tuhan. Maka Dia akan memberikan kelegaan bagimu, Dia akan memberikan ketenangan bagimu, kekuatan bagimu. Yang kedua, tahun paradigma yang baru, arahkan diri ke depan kepada apa yang ada di hadapan kita, yaitu berlari pada satu tujuan, yaitu panggilan surgawi, menjadi pribadi-pribadi yang berkenan, sebagai jemaat-jemaat yang berkenan kepada Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Lakukan dan kerjakanlah kecintaanmu kepada Tuhan, kecintaanmu kepada pekerjaan dan rumahnya, kecintaanmu kepada jiwa-jiwa akan membawa engkau untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di akhir zaman ini, agar supaya semakin banyak jiwa yang diselamatkan, datang dan percaya kepada Kristus Yesus. Sebagaimana untuk menggenapi amanat agung Tuhan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku akan menyertaimu sampai akhir kesudahan. Terima kasih Tuhan buat pesanmu sore hari ini. Biarlah materaikan dalam loh hati kami yang terdalam. Kami hidupi dalam kehidupan kami, dan kami kerjakan. Roh Kudus bersama dengan kami akan menyempurnakan, memampukan kami mengerjakannya sampai kedatangan Kristus kali kedua. Sore hari ini Tuhan, apabila ada di antara kami yang sedang menderita sakit lemah tubuh, sore ini kami sudah dipulihkan, kami sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sambut perjamuan kudus ini dengan pengucapan syukur. Haleluya. Amin. Silakan dibagikan. Besar anugerah, besar anugerah-Mu, berlimpah, semakin hari semakin bertambah besar. Mari saya jemput saudara bangkit berdiri. Semakin hari, semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu.
semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari angkat roti di tanganmu tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat anggur di tangan kananmu tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari masing-masing ucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari ucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur sore hari ini Tuhan. Kami bersyukur malam ini. Kami telah terima roti dan anggur perjamuan ini. Menguatkan setiap kami. Mempersatukan kami. Sebagai satu tubuh Kristus. Untuk mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama segala.
Shalom, selamat hari tahun baru buat kita semuanya. Ya, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya, pada Bapak Pendeta Rudi Siregar yang membawakan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sambil kita mempersiapkan persembahan kita akan mendengarkan kegiatan sepekan GBI-BKP Aston. Yang pertama, hari Rabu ada rumah doa pada pukul 19 dan masih dalam aplikasi Zoom. Hari Kamis ada Kul Eklesia pada pukul 19 dan Kul Kana pada pukul 20 dan masih tetap dalam aplikasi Zoom. Hari Jumat ada Kul Daud dan Kul Yobel Glory pada pukul 19 dan masih dalam aplikasi Zoom. Hari Sabtu ada doa fajar pada pukul 5 pagi dan hari Sabtu sorenya ada Cool Kids pada pukul 17 atau pukul 5 dan masih tetap dalam aplikasi Zoom. Dan hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 ibadah raya kita tetap masih ada di tempat ini, yaitu di Ruko Kenari. Dan ibadah kita hanya satu kali saudara, pada pukul 16 sampai dengan 17.30 atau pukul 4 saudara ya. Demikianlah pengumuman pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat persembahan kita. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau sore hari ini kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya lewat kebenaran firman-Mu ini kami akan diubahkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengangkat persembahan ini. Biarlah kiranya Tuhan Kau sucikan, kuduskan, supaya bisa memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami yang belum bisa memberi, ajar kami Tuhan untuk boleh mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari angkat kedua tanganmu. Angkat kedua tangan kita. Mari lebih sungguh-sungguh katakan, kiranya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Diberkatilah hidupmu, suami, istri, anak-anak, rumah tanggamu. Usaha pekerjamu diperluas oleh Tuhan. Ladang usahamu diberkati berlimpah-limpah. Diberkatilah engkau di rumah, diberkatilah engkau di jalan, dimanapun diberkati oleh Tuhan. Raja, tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.
terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan indah yang manis dengan Roh Kudus yang terus menyertai saudara mulai dari malam hari ini sampai Maranatha, hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus berkati. Selamat berhari Minggu dan sampai jumpa dalam ibadah kita hari Minggu depan.